Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, berapa banyak di antara pol-pol yang suka refreshing itu dengan cara main game? Ya jujur, aku akhir-akhir ini suka main Dota, nggak tahu. Kayak main Dota ini satu-satunya cara untuk meluapkan stres. Apalagi pas musim salju kemarin, apalagi pas musim dingin kemarin di Korea, malas keluar, ya nge-game itu nyaman banget jujur. Dan di video kali ini aku mau menceritakan satu kejadian yang ada hubungannya sama game online. Ya di Indonesia ada warnet ya toh, di Korea ada PC Bang. Sekarang langsung tak jelaskan apa yang terjadi. Kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi udah 15 tahun yang lalu di tahun 2009. Kejadiannya ini di kota Yangju, Provinsi Gyeonggi, dan ini terjadi pada pasangan suami istri, dua-duanya bermarga Kim, yang suaminya ini berusia 41 tahun, sedangkan yang istri ini berusia 25 tahun. Wah, bedanya lumayan ya. Sama kayak aku, mungkin beberapa polo-polo mikir, loh kok beda usianya lumayan gitu. Nah, mereka ini sebenarnya juga jadi saling kenal dan saling suka karena main game online dan jadi saling kenal. Pernikahan mereka itu di tahun 2008, sedangkan anak pertamanya itu lahir pada tanggal 2 Juni tahun 2009. Mereka menamai anak mereka Sarang karena marganya Kim, jadi Kim Sarang. Dan kelahirannya Kim Sarang ini sebenarnya agak lebih awal dibanding tanggal seharusnya, jadi merupakan anak prematur. Anaknya lahir di bulan Juni, dan cerita yang mau aku sampaikan ini terjadi di bulan September. Waktu itu Kim Sarang ini udah berusia 3 bulan dan mereka mau pindah rumah ke kota Suwon. Dan sama kayak di awal mereka pacaran, mereka juga saling kenal melalui game, sehingga setelah menikah dan punya anak pun mereka itu masih hobi main game. Masalahnya mereka ini tetap pergi main game di saat mereka punya anak. Nah, mungkin ada pol-polo mikir, yo kan apa salahnya mama dan papa pergi main game? Nggak salah, cuman masalahnya mereka ini pergi main gamenya itu nggak gantian kayak kamu 1 jam, aku 1 jam, 2 jam, 2 jam. Nggak. Mereka pergi barengan dan mainnya itu kayak 6 jam. Jadi kayak nunggu anaknya tidur langsung berdua lari ke warnet. Dan mainnya itu nggak 6 jam pas, 6 hingga 12 jam. Bayangkan anaknya masih 3 bulan dan prematur lahirnya. Tapi ketika tidur langsung ditinggal. Aku belum punya anak, tapi setauku anak baru lahir itu biasanya kayak bangun setiap berapa 4 jam, 6 jam. Jadi kayak susah gitu loh untuk tidur panjang kayak orang dewasa. Tapi itu ditinggal untuk main game. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, anak baru lahir udah gitu prematur. Biasanya mereka itu harus minum ASI hampir setiap kayak 2-3 jam. Minumnya dikit terus tidur, bangun lagi minum dikit lagi. Kayak gitu berulang kali. Mungkin untuk bagian ini buat pol-pol yang udah punya anak bisa mengkoreksi lebih tepatnya setiap berapa jam gitu. Dan tentunya beda anak agak beda, tapi paling nggak harus ngasih makan beberapa kali dalam waktu 1 hari atau untuk mencukupi nutrisinya. Oke, pokoknya Kim Sarang ini cuma dikasih ASI itu sehari kalau nggak 2-3 kali. Bayangkan anak prematur dikasih susunya juga sangat sedikit. Sehingga yang terjadi adalah karena kekurangan nutrisi, Kim Sarang ini udah prematur, pertumbuhannya juga tergolong pelan dibandingkan anak-anak seusianya. Jadi anak-anaknya yang lain itu udah mulai ketawa, lebih energetik, bisa senyum, bisa mulai menggerakkan jari. Yang Kim Sarang ini tidur, lemes, kayak istilah loh ya, ini cuma perumpamaan, kayak orang diet gitu loh. Meskipun anaknya ini nggak bertumbuh dengan baik, suami dan istri, dua-duanya ini, Pak Kim Bu Kim ini nggak terlalu peduli dan mereka tetap mementingkan untuk pergi main game di malam hari. Dan akhirnya pada tanggal 24 September tahun 2009, seperti sebelum-sebelumnya, Pak Kim dan Bu Kim di malam hari, waktu anaknya tidur, mereka itu pergi ke warnet untuk main game. Dan hari itu mereka main 10 jam di warnet dan pulang ke rumah itu jam 7 pagi. Punya anak tapi begadang di warnet, bayangkan. Ini nggak cuma 1 orang tapi dua-duanya. Mereka selesai main game, mereka ke rumah dan membuka pintu rumah untuk ngecek Kim Sarang. Dan waktu mereka cek, anaknya ini udah dingin dan kaku. Dan kagetnya, ini yang bikin aku kaget. Mereka itu kaget melihat anaknya seperti itu. Dan mereka langsung lapor ke ambulans dan juga polisi dengan laporan, setelah saya pulang ke rumah, anak saya udah nggak bernafas dan tidak ada denyut nadinya. Aku kagetnya, mereka apa nggak kepikiran gitu loh. Main game semalaman dan melihat ini, kok kaget gitu loh. Ya toh,
Polisi yang mendapatkan laporan datang ke rumah itu, tapi polisi yang datang ke rumah itu juga kaget, bahkan sebelum melihat Kim Sarang. Karena kondisi rumahnya itu sangat amat berantakan, nggak kayak rumah yang ada anaknya. Bahkan cukup banyak orang-orang sekitar yang ngira itu bukan rumah, tapi gudang. Tapi ini merupakan rumah yang ada anak balitanya, bayi bayangkan. Tapi polisi meskipun ngelihat rumahnya itu lumayan berantakan, ya mereka tetap harus ngecek dulu anaknya yang dilaporkan udah meninggal. Nah, polisi masuk ke kamar dan ngecek. Di saat pertama kali polisi ngelihat kondisinya Kim Sarang, polisi itu kaget banget karena anaknya itu udah kaku banget, bener-bener kayak mumi. Ini kata polisi. Dan orang tuanya pun, Bu Kim dan Pak Kim, itu nggak terlihat sesedih orang tua yang seharusnya gitu. Karena polisi bisa melihat kayaknya Bu Kim dan Pak Kim ini nggak terlalu sedih, polisi memutuskan untuk mengotopsi Kim Sarang yang masih begitu kecil. Tapi kan ini semua merupakan firasatnya polisi, sehingga polisi nggak bisa menangkap ataupun menahan mereka. Sehingga waktu itu Bu Kim dan Pak Kim ini masih dibebaskan selama pemeriksaan berlanjut secara forensik. Dan 1 bulan setelah itu, pada bulan Oktober tahun 2009, hasil otopsinya akhirnya keluar. Dan berdasarkan hasil otopsi, ternyata Kim Sarang ini meninggal karena kekurangan nutrisi dan juga kelaparan untuk jangka waktu yang terlalu lama. Polisi yang mendapatkan laporan dari tim forensik langsung pergi menangkap Ibu Kim dan Bapak Kim karena ini merupakan kekerasan pada anak ya toh. Nah, polisi langsung berangkat dan diketok rumahnya. Tapi nggak ada yang membukakan pintu rumah. Dihubungi juga nggak diangkat, rumah diketok juga nggak dibuka. Akhirnya polisi memutuskan untuk membuka paksa rumahnya untuk ngecek di mana sebenarnya keberadaan ini Pak Kim dan Bu Kim, karena bisa dibilang ini merupakan pembunuhan terhadap anak ya toh. Nah, ketika dibuka paksa, polisi menyadari bahwa Bu Kim dan Pak Kim ini sudah melarikan diri. Langsung polisi memutuskan untuk melakukan pencarian akan Bu Kim dan Pak Kim ini. Karena ini merupakan kasus pembunuhan sebenarnya. Memang kekerasan pada anak tapi meninggal ya tuh anaknya. Dan pencariannya ini sebenarnya berlanjut cukup lama hingga tanggal 2 Maret tahun 2010. Bayangkan berapa bulan nih? Sekitar 5 bulanan. Polisi berhasil menangkap Pak Kim dan juga Bu Kim di rumah orang tua mereka. Dan saat ditangkap, Pak Kim ini udah langsung nangis dan bilang, "Mohon maaf Pak, waktu itu saya kecanduan, mohon maaf." Kayak gitu. Setelah polisi melakukan investigasi dan juga interogasi, akhirnya pada tanggal 3 Maret, polisi memutuskan untuk menahan ini orang secara resmi. Jadi sebelumnya itu untuk pemeriksaan, sekarang ditahan. Karena mereka ini udah melakukan kekerasan pada anak dan juga sudah mencoba melakukan pelarian diri. Nah, sekarang pasti pol-pol juga pengen tahu ya, toh sebenarnya mereka itu main game apa sih Mas Ansel? Kok sampai kecanduan kayak gitu? Jujur aku pun pengen tahu banget, dan ternyata permainan yang mereka mainkan yang sampai segitunya ini bernama Prius. Ini aku pun nggak pernah main. Ini agak mirip kayak permainan di Facebook yang bernama Pet Society katanya. Yang pernah main mungkin ini sama Amin. Jadi ternyata ini kayak permainan roleplay, dan nanti kalau udah nyampe level 10 mereka itu kayak dapat karakter perempuan bernama Anima, terus kayak bisa dikasih aksesoris, baju gitu itu. Dan berdasarkan investigasi polisi, Bu Kim dan Pak Kim ini sangat-sangat kecanduan di game sampai levelnya itu udah tinggi banget katanya. Dan jujur waktu pertama kali kasus ini diangkat, Korea cukup diramaikan karena ada sepasang suami istri yang berusaha untuk diberkati dengan seorang anak. Tapi ini udah diberkati dan malah diperlakukan seperti ini hingga meninggal anaknya. Dan usianya itu benar-benar masih bayi yang prematur, bayangkan. Tentunya karena ini begitu ramai, polisi juga melakukan pemeriksaan secara psikolog terhadap Bu Kim dan Pak Kim. Apakah benar mereka ini kecanduan dan seberapa mereka kecanduan? Dan setelah diperiksa, ternyata mereka ini kecanduannya itu sangat parah. Bahkan mereka ini berada di tingkat kayak agak kesusahan membedakan dunia maya dan dunia nyata. Dan yang bikin lebih menjengkelkan lagi, ini mengurangi hukuman mereka. Ya pengadilan Korea itu kadang minusnya kayak gini nih, kayak orang mabuk terus melakukan kejahatan dikurangi. Kayak ini kan sebenarnya nggak menjadi alasan untuk melakukan tindak kriminal ya toh. Ya pokoknya si suami ini akhirnya dihukum penjara 1 tahun, sedangkan yang istri itu nggak di penjara, cuman diwajibkan untuk menjalani pengobatan.
Tapi tentunya diakibatkan ini kecanduan main game online juga dimasukkan ke dalam golongan kecanduan di luar berjudi, obat, alkohol, ada juga kecanduan main game online. Dan tentunya diakibatkan ini game bernama Prius ini juga akhirnya di-ban di Korea di tahun 2013. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Aku yakin buat polo-polo yang sekarang berusaha keras untuk punya anak, ataupun yang punya anak yang baru lahir, pasti merasakan rasa marah yang begitu besar. Aku pun gak tahu ya, mungkin karena udah punya keponakan, jadi bisa, gak paham kok bisa ada orang melakukan kelakuan seperti ini. Dan aku lebih gak paham kenapa pengadilan bisa menurunkan hukumannya. Tapi aku tetap pengen bilang bahwa main game itu bukan hal yang jelek. Karena apapun itu kalau berlebihan pasti bisa menjadi hal yang negatif. Sama kayak pisau, kalau kita gunakan di dapur menjadi alat masak. Tapi kalau kita gunakan untuk tujuan melukai orang lain, ini bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Mau main Dota jadi kok enak gini, Rek.